Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NIM 19133069 dari D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 1 sampai dengan materi 4 yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen keuangan daerah. Baiklah, materi 1 yaitu berkaitan dengan ruang lingkup manajemen keuangan daerah. Pengertian manajemen keuangan daerah. Pengertian manajemen daerah adalah sebuah proses yang ditunjukkan oleh garis yang mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang berfungsi secara masing-masing untuk mencapai satu tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pengertian manajemen keuangan daerah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai kerangka manajemen keuangan berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. APD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan. APD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi alokasi. APD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi. APBD harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi, yaitu APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi manajemen keuangan daerah. Fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur tugas yang terdiri dari tugas pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah, potensi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tolak ukur kinerja dan standarisasi, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, dan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan dari manajemen keuangan daerah yaitu, secara normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai entitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu memaksimumkan nilai bermakna lebih luas daripada memaksimumkan keuntungan. Karena memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Selanjutnya yaitu memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan entitas. Mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang mungkin beragam. Lingkup manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim tahun 2001 2020 adalah ada dua, yaitu yang pertama, keuangan daerah yang dikelola secara langsung, meliputi anggaran pendapatan belanja daerah atau APD, ABPD, APBD, selanjutnya yaitu barang-barang investasi milik daerah. Kemudian, kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, meliputi badan usaha milik daerah. Hubungan akuntansi pemerintah daerah dengan manajemen keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Tujuan dari standar akuntansi pemerintah adalah
Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SAP berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain tujuan di atas, standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk akuntabilitas, merupakan tanggung jawab mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan, kemudian manajemen, yaitu memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Kemudian transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholder. Keseimbangan antar generasi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dengan sumber pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sumber pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Selanjutnya yaitu pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi yang pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah digolongkan atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Selanjutnya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen BPR, BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup antara lain bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Selanjutnya yaitu lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan
penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut, yaitu hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengambilan fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari anggaran cicilan dan penjualan. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan transfer meliputi yang pertama yaitu transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terdiri atas dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya yaitu dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya yaitu dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang halaman 10 perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Selanjutnya yaitu dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas dana insentif daerah, dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil, dana-dana dan bantuan operasional sekolah, dana-dana dan bantuan operasional sekolah, dana penyesuaian infrastruktur daerah, serta kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat. Dan penyesuaian terdiri atas dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil, dana insentif daerah, tunjangan provinsi guru, bantuan operasional sekolah, dana penyesuaian infrastruktur daerah, kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur. Selanjutnya yaitu dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah Yogyakarta sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten atau kota berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten atau kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 30%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 50%. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu transfer antar daerah. Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil pendapatan adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu bantuan keuangan daerah.
adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lain, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan usaha pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Selanjutnya yaitu pembagian dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan bagian dari dana perimbangan, dan dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan dana transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dana bagi hasil bersumber dari yang pertama yaitu pajak, yang kedua yaitu sumber daya alam. Selanjutnya yaitu dana bagi hasil dari pajak dan dana bagi hasil dari sumber dari pajak tersebut antara lain yaitu pajak bumi bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25, pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan dalam negeri, dan PPh pasal 21. Halaman 13, dana bagi hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten, dan pemerintah pusat. Dana bagi hasil dari sumber daya alam bersumber dari alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi. Pembagian dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum diberikan berdasarkan general purpose grant atau salah satu jenis transfer yang menjadi pendapatan umum bagi penerimaan. Jenis transfer ini juga disebut dengan unconditional grant, di mana grant yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun oleh si pemberi. Unconditional grant bukanlah satu-satunya bentuk transfer antar pemerintah. Terdapat berbagai jenis transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang dipraktekkan di dunia, antara lain seperti grant untuk bidang tertentu, matching grant, grant untuk menentukan defisit dan kondisi tak terduga, emergency grant, dan lain-lain. Dana alokasi umum adalah bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk tujuan pengurangan ketimbangan fiskal horizontal. Itu berarti dana alokasi umum juga disebut dengan equalization grant, yaitu bantuan yang ditunjukkan untuk memeratakan kemampuan daerah. Daerah yang miskin, kemampuan daerah yang rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang relatif lebih besar dari daerah yang kaya atau kemampuan yang lebih tinggi. Dana satu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Proporsi dana usaha, dana alokasi umum antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten atau kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan pemerintahan yang diselenggarakan kepada daerah provinsi dan kabupaten kota. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah, baik urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelaksanaan dasar tingkat pelaksanaan umum pemerintah pilihan. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pembagian dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus selanjutnya disebut dengan DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK adalah salah satu jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Kriteria dari DAK yaitu DAK pendidikan
diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, bagi negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, serta daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya yaitu DAK Kesehatan, merupakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringan termasuk puskesdes dan rumah sakit provinsi atau kabupaten kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten kota. Kemudian yaitu DAK Keluarga Berencana, diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga dini, lapangan program KB, sarana dan halaman 22 prasarana pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi, sarana prasarana pelayanan di klinik, dan sarana pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk dan serta meningkatkan kesejahteraan dalam ketahanan keluarga. Selanjutnya yaitu DAK infrastruktur jalan, jembatan, dan infrastruktur untuk jalan dan jembatan, digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional. DAK infrastruktur irigasi merupakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklame, rawa, dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Selanjutnya itu DAK infrastruktur air minum untuk meningkatkan kecakupan kehadapan layak air minum yang meningkatkan cakupan kehandalan pelayanan penyihatan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu DAK pertanian untuk meningkatkan sarana prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional. DAK kelautan dan DAK perikanan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengelolaan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja keuangan daerah. Pengertian dari kinerja keuangan daerah yaitu suatu hasil kinerja yang dihasilkan oleh seseorang atau lembaga atau instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Tika tahun 2006, kinerja sebagai hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam waktu tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh orang pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, dapat dikatakan kinerja sangat bagus. Apabila pencapaian tidak dapat dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah satu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dan melakukan berbagai analisis sehingga diperolehlah posisi keuangan yang mewakili realitas, entitas, dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim tahun 2001, analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan adalah beberapa ukuran kinerja, yaitu rasional, kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Mardiasmo tahun 2002 mendefinisikan sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Adapun indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo tahun 2002 itu yaitu
bahwa sekurang-kurangnya ada 4 tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan dengan APBD, efisiensi biaya, efektivitas program, dan pemerataan dalam keadilan. Tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan efisien, akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakutansiannya dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan risiko keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah lain relatif sesama ataupun dengan daerah yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Menurut Pasal 2 tahun Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan APBD ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah. Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintah yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan unit pemerintah daerah. Badan pengawasan keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan atau BPK, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Selanjutnya yaitu investor, kreditor, dan donatur. Lembaga keuangan maupun lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah analisis, yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, dan lain-lainnya. Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya menerima pelayanan pemerintah daerah atau menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah. Selanjutnya itu pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya yaitu analisis anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Tujuan penyusunan anggaran adalah digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat memudahkan pengawasan, merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimum, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Manfaat penyusunan anggaran adalah segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama, dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai, dapat memotivasi karyawan karena ada tujuan atau sarana yang akan dicapai, menimbulkan rasa tanggung jawab pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran pendapatan belanja daerah. Dengan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi, serta fungsi stabilitas. Adapun struktur APBD berdasarkan Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas 3 bagian,
Yang pertama yaitu pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan kekayaan daerah, dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah. Selanjutnya yaitu belanja daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening khas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten atau kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan ini meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 1 anggaran yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan, pembiayaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio laporan keuangan. Rasio kemandirian menurut Widodo. Kemandirian keuangan daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan penerimaan daerah. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Menurut Halim, rasio kemandirian ini diukur dengan rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio efektivitas terhadap PAD. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan posisi real. PAD efektif apabila rasio yang mencapai 100% atau lebih. Dengan demikian, semakin besar rasio efektivitas, maka kinerja pemerintah pun semakin baik. Untuk menghitung rasio efektivitas daerah PAD, yaitu realisasi penerimaan PAD dibagi dengan target penerimaan PAD dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi keuangan daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan daerah, yaitu dengan cara total realisasi belanja dibagi dengan realisasi pendapatan dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio keserasian belanja daerah. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau operasi dan belanja pembangunan atau belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin atau belanja operasi, berarti persentase belanja modal atau pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Untuk menghitung rasio belanja operasional terdiri dari terhadap total belanja daerah, yaitu dengan cara total belanja operasional dibagi dengan total belanja daerah dikali dengan 100%. Yang kedua, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, yaitu total belanja modal dibagi dengan total belanja daerah dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio pertumbuhan, yaitu mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan cara yaitu rasio pertumbuhan sama dengan realisasi pendapatan tahun ke-N dikurangi dengan realisasi pendapatan tahun ke-1 N dikurang 1 dibagi dengan pendapatan realisasi pendapatan tahun ke-N dikurang 1 dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu balance score untuk pengukuran kinerja. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Scorecard artinya kartu skor. Maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan balance artinya berimbang. Maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Balance scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam satu hubungan sebab akibat.
Kemudian terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Langkah-langkah balance score meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek, yaitu menerjemahkan visi dan misi strategi perusahaan untuk menentukan ukuran kinerja. Visi dan organisasi dijabarkan dalam tujuan sasaran. Visi adalah gambaran kondisi yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan juga mencapai salah satu landasan bagi perumusan strategi dan untuk mewujudkannya. Selanjutnya itu mengkomunikasikan dengan mengaitkan berbagai tujuan ukuran strategis balance scorecard. Dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan kepada tiap karyawan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan pemegang saham dan konsumen. Merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis, memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dengan rencana keuangan mereka. Selanjutnya itu meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategi. Proses keempat ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi keempat, yaitu analisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan realisasi anggaran. Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu belanja, merupakan pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu transfer, merupakan penerimaan pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas perimbangan dan dana bagi hasil. Khusus untuk transfer di laporan LRA, maka sifatnya adalah pengeluaran oleh pemerintah daerah kepada entitas lainnya. Selanjutnya yaitu pembiayaan, merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah utama dimaksudkan untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran. Analisis pendapatan RRA. Analisis varian pendapatan dilakukan dengan cara menghitung antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biaya selisihnya anggaran dengan realisasi sudah diinformasikan dalam LRA. Langkah-langkah analisis varian pendapatan yaitu melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasi bagian secara nominal, kemudian menetapkan tingkat realisasi yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar. Setelah itu menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan, serta menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran dan pendapatan. Rumus analisis varian pendapatan yaitu realisasi pendapatan dikurangi dengan anggaran pendapatan. Apabila realisasi pendapatan kurang dengan anggaran pendapatan, maka tidak menguntungkan. Dan sebaliknya, apabila realisasi pendapatan lebih besar dari pendapatan, maka menguntungkan. Yang kedua yaitu analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran kinerja anggaran atau realisasi mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rumus untuk perhitungan pertumbuhan anggaran pendapatan yaitu anggaran pendapatan tahun 1 dikurang dengan anggaran pendapatan tahun T dibagi dengan anggaran tahun T dikali dengan 100%. Rumus pertumbuhan realisasi pendapatan yaitu pertumbuhan realisasi pendapatan tahun T ditambah 1 dikurang dengan realisasi pendapatan tahun T dibagi dengan realisasi tahun T dikali dengan 100%. Yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu derajat desentralisasi. Rasio ini menunjukkan PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rumusnya yaitu pendapatan hasil daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Yang kedua yaitu rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak eksternal.
Rumusnya yaitu pendapatan dari eksternal ditambah dengan pendapatan lain yang sah, pendapatan daerah eksternal yaitu pendapatan dari transfer ditambah dengan pendapatan lain yang sah dibagi dengan total pendapatan daerah. Selanjutnya yaitu rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. Rumusnya yaitu rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan transfer ditambah pinjaman. Selanjutnya yaitu rasio efektivitas PAD. Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah. Caranya yaitu dengan membagi realisasi penerimaan PAD dengan target atau anggaran PAD. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi PAD. Menunjukkan efisiensi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan PAD. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Yaitu dengan cara biaya yang dikeluarkan untuk perolehan pendapatan daerah PAD dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan PAD. Selanjutnya yaitu rasio efektivitas pendapatan. Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah. Yaitu dengan cara realisasi penerimaan pendapatan dibagi dengan target atau anggaran pendapatan. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi pendapatan. Yaitu dengan cara biaya yang dikeluarkan untuk perolehan pendapatan dibagi dengan realisasi penerimaan pendapatan. Kemudian derajat kontribusi BUMD. Merupakan cara untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam pendukung PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilainya, maka semakin besar kontribusi BUMD dalam penerimaan PAD. Yaitu dengan cara penerimaan bagian laba BUMD dibagi dengan penerimaan PAD. Kemudian debt service convert ratio merupakan yaitu pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai debt service convert ratio-nya kurang dari minimal sebesar 2,5. Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal ini mengindikasi terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok bunga. Yaitu dengan cara penerimaan bagian laba BUMD dibagi dengan penerimaan PAD. Selanjutnya yaitu rasio utang terhadap pendapatan daerah. Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total pendapatan. Rasio ini melihat mana yang lebih besar komposisi utang dibandingkan dengan pendapatan. Apabila nilai rasio besar dari 1, maka nilai utang lebih besar daripada pendapatan. Maka pemerintah daerah harus hati-hati. Yaitu dengan cara total utang pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Kemudian analisis belanja. Yang pertama yaitu anggaran analisis belanja, variance belanja. Yaitu anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran belanja. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara realisasi belanja dikurang dengan anggaran belanja. Hal yang terpenting dalam apabila varians belanja negatif, berarti realisasi belanja kurang dengan anggaran belanja, maka disebut dengan favorable atau variance. Apabila nilai varians belanja positif, berarti realisasi belanja besar dari anggaran belanja, maka disebut dengan unfavorable variance. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis variance adalah mempertanyakan alasan terjadinya variance, apakah selisih perbedaan tersebut cukup beralasan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berapa besarnya variance, apakah jumlahnya signifikan atau tidak. Kemudian berapa tingkat selisih variance yang dapat ditoleransi. Selanjutnya yaitu analisis pertumbuhan belanja. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu dengan cara belanja tahun T
T tambah 1 dikurang dengan belanja tahun T dibagi dengan belanja tahun T dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu analisis keselesaian belanja. Bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Selanjutnya yaitu analisis keselesaian belanja. Yang pertama yaitu analisis belanja per fungsi terhadap total belanja. Dihitung dengan cara membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap belanja APBD. Terdapat 9 fungsi yaitu pelayanan umum pemerintah, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkup hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, pendidikan dan perlindungan sosial. Yaitu dengan cara realisasi belanja fungsi titik-titik atau misalnya fungsi ekonomi dibagi dengan total realisasi belanja daerah. Yang kedua yaitu analisis belanja operasi terhadap total belanja. Merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja, yaitu antara 60 sampai dengan 90%. Dengan cara menghitungnya yaitu realisasi belanja operasi dibagi dengan realisasi total belanja daerah. Yang ketiga yaitu analisis belanja modal terhadap total belanja. Analisis belanja modal terhadap belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah. Yaitu menghitungnya dengan cara realisasi belanja modal dibagi dengan realisasi total belanja daerah. Selanjutnya yaitu analisis belanja langsung dan tidak langsung. Dihitung dengan cara realisasi belanja langsung dibagi dengan realisasi total belanja daerah. Kemudian realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja. Dihitung dengan cara realisasi belanja tidak langsung dibagi dengan realisasi total belanja daerah. Selanjutnya itu rasio efisien belanja. Merupakan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja. Yaitu dengan cara realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja dikali dengan 100%. Kemudian rasio belanja daerah terhadap PDRB. Yaitu dengan cara total realisasi belanja daerah dibagi dengan total PDRB. Selanjutnya yaitu analisis pembiayaan. Yang pertama yaitu analisis pertumbuhan. Pembiayaan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing pembiayaan, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu dengan cara pembiayaan tahun T ditambah 1 dikurang dengan pembiayaan tahun T dibagi dengan pembiayaan tahun T dikali dengan 100%. Sekian penjelasan saya terkait dengan materi 1 sampai dengan materi 5. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.